bukan kita bilang apa yang kita lakukan itu salah, namun kita bisa melihat bagaimana kita mengembangkannya untuk kedepannya seperti apa. Maka itu kita selalu belajar. Jadi International Conference itu kita untuk melihat sesuatu yang lain. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalk. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai ArchID 2024. Tentunya festival arsitektur yang sudah dinantikan, dan kita akan mulai nanti di tahun ini, di bulan Februari tepatnya ArchID akan dilaksanakan. Seperti apa kegiatan acaranya, kemudian apa saja konsep nanti, kita akan dengarkan dari para narasumber kita yang sudah hadir dalam acara hari ini. Dan sekarang saatnya kita sapa ketiga narasumber kita. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal acara, di sini sudah ada Pak Firman Herwanto sebagai Program Director ArchID 2024. Selamat siang Pak Firman. Siang Mbak Giza. Siang rekan-rekan semua. Siang. Baik, dan yang berikutnya ada Pak Alvar Mensana sebagai Conference Steering Committee dari ArchID 2024. Selamat siang Pak Alvar. Selamat siang Mbak Sisa dan teman-teman. Selamat siang, dan terakhir di sini sudah ada Pak Arif Sofyan sebagai Director dari PT Cheese Exhibition. Selamat siang Pak Arif. Selamat pagi Mbak, di Bekasi masih pagi soalnya Mbak. Apa kabar Mbak Ziza? Apa kabar teman-teman? Agak ada produk dikit ya. Oke, selamat siang Mas Firman, Mas Alvar, dan Mas Arif. Siang Mas Bayu. Kita udah nggak sabar mau dengar update ArchID 2024 nih. Ini akan seru banget nih kayaknya nih. Mungkin untuk itu kita mulai dari mana nih, Zah? Nah, ini kebetulan kita pengen tahu dulu nih secara ArchID 2024 ini akan dikemas seperti apa, konsepnya seperti apa yang akan diadakan di bulan Februari nanti. Mungkin Pak Firman monggo boleh dijelasin. Siap. Ya, selamat siang rekan-rekan. Jadi tadi seperti kata Mbak Ziza, kayaknya ArchID itu tiap tahun biasanya memang ada keseruan-keseruan baru gitu ya. Jadi sama halnya nanti dengan 2024 kita punya beberapa acara yang kata saya mungkin bisa menarik untuk kita bisa ikutan di sana. Oke, ArchID ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan bersama oleh Ikatan Arsitek Indonesia, bermitra dengan CIS sebagai event organizer. Ini adalah acara pameran arsitektur dan conference yang mungkin menjadi satu-satunya di Indonesia yang cukup besar skalanya, dan selalu kita mengundang banyak khalayak gitu ya, tidak saja para arsitek tapi juga para pelaku industri di konstruksi, akademisi, bahkan kita juga memiliki jejaring dengan para arsitek di negara-negara tetangga. Jadi seperti dalam perjalanannya ini, jadi kita mulai pertama kali tahun 2020 sekitar bulan Februari, ketika itu Februari di awal pandemi ya, sebelum ada pandemi di 2020 Maret ketika itu, kita mulai dengan kecil saja ArchID, tapi lambat laun di tahun 2022 setelah pandemi sudah berangsur, sudah mulai dibuka ya, artinya tidak ada lagi pembatasan, maka kita memulai ArchID yang kedua. Dan dari situ terlihat sebenarnya grafik kita cukup meningkat positif gitu. Jadi kami melihat ArchID ini adalah sesuatu kegiatan yang ternyata memang banyak diminati oleh teman-teman dari industri, baik dari arsitek, dari akademisi, maupun dari para pelaku dan stakeholder di bidang konstruksi di Indonesia. Di tahun 2023 kemarin, di bulan Maret juga kami mengadakan, itu pun juga terlihat peningkatan signifikan. Jadi yang dulu di awal cuma 8.000 pengunjung, terakhir kita sudah sampai di 15 ribuan pengunjung gitu ya, yang rata-rata didominasi 80%-nya oleh para profesional dan delegasi perdagangan, lalu sisanya 18% umum dan mahasiswa gitu. Nah, ditargetkan oleh kita di tahun 2024 nantinya akan ada peningkatan yang lebih positif lagi, karena kita juga mengambil hall yang lebih besar ya, harapannya kita bisa mencapai 17.000 pengunjung. Lalu kalau tadi ditanyakan sama Mbak Liza, apa sih yang kerennya, yang spesifik dari ArchID? Nah, ini salah satu key features-nya ArchID adalah pameran kita selalu digarap bersama oleh para kurator yang kita pilih.
Dan kuratornya ini, karena ini memang acaranya IAI secara nasional, maka kurator pun kita selalu berusaha agar bisa melibatkan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2020 kita mulai dengan Mas Isandra Martin atau Mas Aang, lalu Mas Dani Wicaksono dan Mas Yoga. Tahun 2022 kita selalu kita memilih 3 orang kurator sehingga mereka bisa kolaborasi membuat tema-tema yang unik untuk setiap penyelenggaraannya. Yang tahun 2022 kemarin kita bersama Mas Ari Indrayanto dari Abodai, lalu Mas Ramadoni Dwi Payana dari Sumatera Utara, lalu kemudian Hermawan Dasmanto dari Jawa Timur. Nah, di tahun 2023 kemarin sama kita coba melibatkan Mbak Wendy Juhara dari Jakarta, lalu Mbak Maria Rosantina dari Jakarta juga, dan Mas Andi Rahman dari Jawa Timur. Nah, di tahun 2024 tentunya kita juga punya tim kurator yang tidak kalah unik, yang kita rencanakan nanti mengundang 3 orang kurator yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat rekan-rekan. Yang pertama ada Mas Jacob Gatot Surarjo. Beliau adalah co-founder dari grup M-Block, Post-Block, dan blog-blog lainnya ya yang rasanya mungkin sudah mulai banyak di dia menggerakkan ekonomi kreatif yang berbasis bisnis juga di beberapa ruang-ruang kota yang terkait sama biasanya bangunan-bangunan tua gitu ya. Jadi konsep adaptive reuse dan placemaking tentu menjadi kekuatan beliau yang diharapkan bisa memperkaya RSID, tema RSID kita ke depan. Lalu yang kedua adalah Mbak Nelly Daniel. Beliau adalah arsitek di Labo. Labo ini juga sudah cukup banyak terkenal ya karya-karyanya ya, sudah banyak terlibat di berbagai proyek di Jawa Barat maupun di Jakarta. Yang salah satunya adalah MRT di kota Jakarta. Lalu kemudian yang ketiga, dan ini yang nggak kalah seru juga, adalah ada Bli Dirga, Bli I Ketut Dirgantara, kita sebutnya Bli Dirga ya kita panggilnya. Nah, ini termasuk emerging architects dari Bali yang sebenarnya ini bukan kali pertama dia terlibat di RSID, teman. Kami melihat sebagai kurator dia bisa menambah satu warna gitu ya dalam pemilihan dalam mengelola pameran kita kali ini gitu ya. Berikutnya jadi dari setiap penyelenggaraan para kurator ini akan menentukan satu tema yang unik. Nah, tema kita kali ini adalah menyangkut placemaking tolerance. Jadi ketika kita bicara dulu pertama kali dengan Mas Jacob sebagai ketua dari kurator, rasanya beliau menyampaikan bahwa konsep ruang publik yang berkualitas ini jadi PR besar sebenarnya buat kita, karena banyak kali kejadian yang terkait masalah isu sosial di Indonesia itu tidak jauh dari kualitas ruang yang ada, ruang kota yang disediakan sebenarnya. Sehingga rasanya dengan mengangkat tema toleransi dalam pembentukan ruang yang lebih bersahabat, yang lebih inklusif, ini menjadi lebih seru gitu. Jadi harapannya nanti karya-karya yang ditampilkan dalam RSID ini pun mengusung pendekatan yang sama. Jadi uniknya adalah dalam RSID ini tidak menjadi pameran yang sekedar pameran bahan bangunan gitu ya, tapi ini lebih menjadi pameran arsitektur, pameran sebuah instalasi yang dekat dengan gaya hidup masyarakat atau dengan kebutuhan masyarakat juga. Nah, karya-karya ini dia akan berkolaborasi, antara para eksibitornya akan berkolaborasi dengan arsitek dalam membentuk instalasinya. Nah, instalasi inilah yang kemudian berbicara dalam pameran dengan bahasa tema yang sama, yaitu adalah placemaking tolerance. Dan dalam pameran 2024 nanti tema ini yang akan lebih mengemuka. Jadi desainnya juga nanti akan, mungkin teman-teman kalau udah berapa kali datang ke RSID akan ngeliat beberapa keunikan ya. Nanti di 2024 akan lebih seru lagi, kita akan temuin ruangan-ruangan yang tidak gigantic gitu ya, tapi lebih intim gitu ya, lebih rapat, tapi juga dengan desain yang unik-unik. Kurang lebih begitu dari temanya. Lalu kita berlanjut pada event highlights yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Arif ya. Mungkin sebelum ke Mas Arif saya coba mau sedikit. Boleh. Paparannya Mas Firman dikit ya tadi nih Mas, mengenai kurator gitu ya.
dan tema gitu. Nah, pertimbangan memilih tiga kurator ini, Mas Yakob, Mbak Deli, dan Mas Dirga gitu ya. Itu pada saat itu pertimbangannya apa, Mas? Karena memang biasanya kan RKID ini punya pertimbangan sendiri gitu kan. Dan biasanya juga akan melihat sisi keunikan dan profil-profil yang memang diangkat tuh profil-profil yang menarik gitu, Mas Ya. Firman. Ya tadi mungkin saya sempat cerita sekilas ya bahwa masing-masing dari 3 kurator ini punya punya spesialisasi begitu ya. Misalkan Mas Yakob ini dia sebagai co-founder dari grup M Block gitu ya. Beliau sudah sering berkolaborasi tidak hanya dengan arsitek tapi juga dengan para seniman dan para komunitas, serta memahami bahwa dalam satu pengolahan ruang kota dia memang harus berkolaborasi di banyak pihak, oleh Jakarta saja gitu. Banyak keunikan dari daerah-daerah lain yang bisa memperkaya sebenarnya. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari Dirga bisa hadir di sini, bisa memberi perspektif lain, membuat sebuah ajang pameran yang menjadi representasi dari Indonesia gitu. Nah, ini keunikannya mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Bayu. Terus dan dari pengalaman saya mengikuti RKID setiap tahunnya gitu, biasanya kurator itu kan juga tidak hanya memberikan ide tema gitu, tapi juga memberikan ide bagaimana sih event ini akan dikelola dan dari segi layoutnya gitu. Nah itu sejauh apa mas-mas dan mbak kurator ini itu mengkurasi semua itu, Mas Firman? Ya, jadi nantinya di pameran ini kita agak berbeda dengan pameran-pameran sejenis lainnya ya. Jadi salah satunya yang paling gampang adalah kalau orang datang ke RKID kok kesannya kayaknya gelap karena kita nggak pernah mau menyalakan lampu yang berlebihan gitu kadang-kadang dalam satu pameran, sehingga para eksibitor ini bisa tampil dengan pencahayaannya masing-masing. Jadi mereka bisa punya menjadi fokusnya sendiri gitu ya di masing-masing booth. Dan dari kita kali ini akan mengambil 2 hall, Mas Bayu. 2 hall ini kurang lebih sekitar 10.000 meter persegi. Di antaranya mungkin hampir sekitar 40%-nya menjadi area untuk eksibitor yang terkurasi. Artinya desain dari para eksibitor ini sudah berkolaborasi dengan arsitek, dan dia nantinya juga akan diperlombakan. Kita akan menentukan siapa yang akan menjadi the best booth gitu ya. Nanti detailnya mungkin Mas Arief bisa cerita lah di dalam event highlights-nya nanti. Gitu. Menarik nih. Sebelum ke Pak Arief nih, Pak Firman, saya juga ada pertanyaan nih Pak. Karena kan seperti yang tadi Pak Firman sampaikan di awal, memang RKID bukan hanya sekedar pameran building material aja gitu kan, building produk aja, tapi ada tadi ditemukan desain-desain dan ciri khas dari masing-masing desainer atau arsitek yang terlibat di RKID ini. Kira-kira sudah ada berapa orang nih Mas yang terlibat di RKID untuk teman-teman arsitek kita? Oh, kalau arsitek saya udah cukup banyak ya, karena kemarin itu saya kurang tahu persis ya, nanti mungkin Mas Arief bisa membantu. Jadi sudah ada sekitar 30-an ini ya Mas ya, booth ya yang didesain ya. Bahkan mungkin lebih ya. Lebih Pak. Lebih ya. Jadi makin seru dan uniknya kita juga sebenarnya IAI di sini meskipun sebagai penyelenggara kita tidak berdiri sendiri, Mbak. Jadi kami dalam RKID ini mengundang asosiasi lain. Jadi misalkan kami juga mengundang dari IARKI, ahli rancang kota, lalu teman-teman dari IALI, Ikatan Arsitek Landscape, kemudian dari HTII juga teknik iluminasi. Jadi kita harapannya ke depan ini dalam setiap penyelenggaraan RKID kita juga punya input atau kolaborasi dengan teman-teman yang memang paham, memang pakarnya di bidang landscape, di bidang interior, di bidang lighting, ya gitu Mas. Jadi pamerannya bisa lebih seru lagi. Wah, pasti nggak akan hanya ada sisi-sisi gelapnya ya. Ya, iya dong. Di antara gelap harus ada yang terang ya. Nah, mungkin nanti ini akan relate-nya sih sama paparannya Mas Arief nanti ya. Saya sedikit ada pertanyaan dulu nih. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Arief atau Mas Firman juga. Tadi disampaikan ada sekitar 30 booth gitu ya, kurang lebih. Nah, itu apa? Itu di masing-masing booth itu apakah juga ada arsitek yang berkolaborasi dengan manufaktur gitu ya? Sejumlah itu juga atau seperti apa sih Mas Firman, Mas Arief? Ya, Mas Arief mau jawab atau gimana? Boleh Pak.
Ya. Ya Mas Bayu, makasih banyak pertanyaannya. Media kalau ngasih pertanyaan itu susah ya Mas. Susah ya. Enggak bercanda Mas Bayu. Jadi RKID ini kan kita coba buatnya tuh memang dari awal tuh semangatnya dari IAI adalah mengusung kolaborasi gitu ya Mas. Jadi mungkin kalau di acara yang lain ya brand atau manufaktur itu berdiri sendiri gitu dalam berpameran, tapi sejak awal RKID memang kami sebagai penyelenggara pameran juga agak terkejut sejujurnya waktu itu. Waktu itu IAI sampaikan CIS kita mau nanti brand ini atau vendor berkolaborasi ya dengan arsitek dalam mendesain booth gitu. Menurut kami itu hal yang cukup baru lah di industri pameran gitu. Kita mulai 2020 karena hal ini hal yang baru, responnya dari para vendor atau building materials ini memang agak belum bisa segitunya menerima sejujurnya Mas Bayu waktu itu gitu ya. Tapi yang nerima juga ada gitu, yang lihat bahwa oh ini kayaknya ide bagus nih, ide yang baru, ide yang fresh gitu. Akhirnya mereka coba. Akhirnya waktu 2020 itu yang nggak kolaborasi sama arsitek akhirnya kayak ngelirik bu tetangga kok bagus, keren lebih bagus juga ya gitu ya. Iya, dan yang menarik ini loh Mas, jadi selama kita jalan RKID 3 kali gitu ya, responnya dari vendor tuh mereka merasa bahwa dengan kolaborasi bersama arsitek dalam mendesain booth itu satu bisa terjadi kolaborasi yang manis gitu ya Mas, kolaborasi yang mesra, kemudian mesra ya, manis lah, harmonis gitu. Terus si brand ini merasa bahwa ternyata produk yang mereka bisa dieksplor lebih jauh loh gitu dengan sentuhan magicnya arsitek ini. Kalau saya dan teman-teman di kantor bilang arsitek ini adalah manusia yang hidup antara langit sama bumi gitu Mas. Jadi bukan kadang selalu kreativitasnya itu memang di luar nalar kami gitu, dan hasilnya tuh bagus gitu, hasilnya keren. Dan satu lagi adalah brand-brand ini merasa sebetulnya kalau kolaborasi untuk desain booth dengan arsitek, mereka nggak perlu lagi kalau ikut pameran tuh kayak mindahin showroom gitu Mas Bayu. Jadi memang yang di highlight itu ya produk-produk mungkin yang jadi produk unggulannya mereka gitu ya. Terus bisa dieksplor, bisa didesain dengan karakter atau persona memang yang ciri khas dari si arsitek tersebut gitu. Jadi itu sih salah satunya memang perannya arsitek di RKID ini, keterlibatannya untuk di area pameran bersama kolaborasi dengan vendor. Kemudian juga kita ada di area-area yang sifatnya itu non komersil gitu kami sebutnya ya Mas. Jadi bukan area vendor atau building materials, tapi lebih ke area diskusi, kemudian area instalasi juga gitu. Dan visinya dari kurator kali ini Mas Jacob, Bu Nelly, dan Bli Dirga adalah kita membuat nih RKID lebih inklusif lagi gitu. Jadi RKID 2024 justru nanti kalau misalnya Mas Bayu dan teman-teman Katalog Proto dan audiens yang hadir hari ini datang bisa ngerasain kalau menurut saya experience yang lebih lagi dari apa yang didapat di 2023 gitu. Karena di 2024 ini tadi Pak Firman juga sampaikan nggak cuma arsitek aja yang ikutan, tapi ada dari asosiasi lain, dari Ikatan Ahli Rancang Kota, Ikatan Arsitek Landscape, HDII, kemudian ahli Iluminasi Pak, iya saya salah sebut Pak. Gitu, jadi ya excitementnya seperti itu sih Mas Bayu gitu sih. Wah, ini akan menarik nih. Mungkin tidak hanya nama-nama besar arsitek yang kita sudah kenal gitu ya, yang berseliweran gitu ya, berkolaborasi dengan manufaktur gitu ya. Berarti nanti kita juga akan banyak menemukan mungkin nama-nama baru atau emerging arsitek gitu ya, yang nanti juga kita bisa melihat bagaimana sih kolaborasinya dengan manufaktur ya, seperti itu ya Mas Arif, Mas Firman. Betul. Jadi memang yang jadi visinya IAI sejak awal adalah nggak mau RKID ini itu jadi event yang Jakarta sentris atau Jabodetabek sentris gitu ya Mas. Jadi memang anggota IAI dari beberapa daerah di Indonesia itu kita libatin juga gitu. Dan keterlibatan di sini bukan hanya nanti dari arsitek dari luar Jabodetabek itu bisa isi acara di Talk Series atau di 77 gitu, tapi mereka juga ikut terlibat dalam mendesain beberapa booth-nya vendor ataupun instalasi Mas. Gitu, kayak misalnya ada satu eksibitor kami itu arsiteknya dari Medan, kemudian ada juga yang dari Makassar, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali dan sebagainya gitu. Jadi nanti mungkin kayak sedikit banyak cerminan dari keragaman karakter arsitek Indonesia itu bisa terlihat juga di RKID gitu. Baik, Mas Arif, sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman kayaknya paparan Mas Arif perlu kita dengari dulu gitu ya. Habis itu nanti kita ngobrol lagi. Silakan Mas Arif. Ya Mas, karena paparan saya juga banyak nih Mas, 180 slide. Oke, ya jadi tadi sudah sedikit banyak memang saya sampaikan mengenai
kegiatan-kegiatan yang akan ada di ArcID gitu. Salah satu yang kegiatan utamanya adalah pameran. Memang pameran ini kita coba usung satu bentuk atau satu konsep pameran yang baru sejak awal ArcID pertama dilakukan, dan semakin kesini ternyata responnya semakin baik gitu. Jadi di ArcID 2024 nanti kita dari jumlah exhibitor pun semakin bertambah, lebih dari 200 brand nanti yang akan ikutan, dan semakin ArcID berjalan semakin kesini jumlah exhibitor yang berkolaborasi dengan arsitek juga semakin bertambah gitu. Bahkan nanti saya sih nggak mau tampilin di sini biar surprise aja gitu Mas Bayu. Nanti bisa dilihat ada di ArcID itu memang areanya kurator ini sudah mendesain satu area khusus itu yang kiri kanan itu booth yang curated atau yang berkolaborasi dengan arsitek gitu. Jadi nanti feel-nya benar-benar berasa banget gitu ya. Mulai dari skyline, desain dan sebagainya gitu. Dan untuk di pameran ini tadi selain lampunya juga gelap gitu ya, berkolaborasi dengan arsitek, dan ternyata nih ArcID sudah mulai dilirik oleh pelaku industri dari luar negeri, Mas. Gitu. Wah. Waktu itu kan kita mulai 2020 ya, tapi habis selesai pameran, bongkaran, wah kita udah happy gitu, ayo kita rencanain 2021, tiba-tiba duar, lockdown gitu kan ya, nggak bisa jalan. Akhirnya kita baru bisa jalan lagi 2022. 2022 itu kalau saya nggak salah kita ada 1 atau 2 exhibitor dari Eropa, waktu itu dari Italia, yang dari Hong Kong gagal berangkat. 2023 kemarin kita juga ada dari Italia. Nah di 2024 ini kita ada 2 pavilion internasional, satu dari Malaysia, yang satu lagi dari Cina. Gitu memang, tapi untuk eksibitor internasional ini kita nggak segitunya buka kerannya lebar-lebar gitu Mas. Jadi kita tetap batasi dulu, kita pengen tetap produk lokal untuk tampil lebih banyak gitu ya. Jadi nanti di 2024 itu akan ada eksibitor dari Malaysia, dari China, juga ada dari Inggris, dari Rusia yang akan ikutan di pameran kita nanti gitu. Kira-kira untuk pamerannya kurang lebih seperti itu. Nextnya mungkin Mbak Suci. Lalu kita juga selain pameran vendor atau building materials, kita ada yang kami sebut namanya dengan featured exhibition. Jadi ini adalah area instalasi yang juga didesain oleh arsitek, yang memang untuk kali ini visinya kurator adalah membuat lebih inklusif lagi gitu. Makanya nanti ada satu area yang kami sebut dengan skena kreatif gitu ya. Jadi tidak hanya bicara soal arsitektur aja, tapi di sana nanti akan ada desainer grafis, kemudian interior gitu ya, yang akan terlibat dan ikut dalam konten pameran di area skena kreatif. Kemudian kita juga ada tribut tuh Pak Eko Prawoto dan Prof. Yosef, lalu kurator statement. Jadi sebelum masuk ArcID, biar kegambar pamerannya tentang apa gitu ya, isinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nanti di depan itu akan ada instalasi kurator statement juga gitu, yang wajib dikunjungi sebelum masuk ke hall gitu. Biar kagetnya nanti semakin kaget, wah gitu. Tapi kaget in a positive way gitu ya Mas. Lalu juga kita nggak pernah absen untuk melibatkan arsitek masa depan Indonesia gitu ya, student exhibition. Jadi dari beberapa kampus kita juga berkolaborasi dengan Aptari, nanti mereka akan ada showcase dari hasil karyanya, kemudian kita akan juga libatkan di acara diskusi atau talk gitu. Nextnya Mbak Suci. Nah ini satu juga yang unik, ya kayaknya yang unik banyak sih. Nah ini salah satunya lagi gitu ya. Untuk di 2024 kita akan menampilkan Young Architect Showcase, jadi arsitek-arsitek yang emerging, hasil karyanya kita tampilin, arsiteknya kita bawa gitu ya untuk berdiskusi, untuk mereka juga menjelaskan gitu, mereka present. Tapi kali ini yang kita coba bawa adalah arsitek muda dari 4 negara, Mas. Karena IAI tergabung dalam aliansi 4 Nations yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Bekasi. Ya, Bekasi nggak bercanda. Kalau Bekasi Indonesia, kayaknya Malaysia, udah universe kalau Bekasi, Mas. Antar galaksi, Mas. Maaf ya Mas, saya bangga sekali jadi orang Bekasi. jadi empat negara ini akan mengirimkan perwakilan arsitek mudanya gitu ya. Oh, nanti kita ada satu pavilion yang memang isinya itu dari 4 arsitek muda ini untuk ditampilkan. Kita juga nanti pengunjung punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol, untuk dengar presentasi dari Young Architect yang hadir ini. Kemudian IAI juga nanti di hari ketiga penyelenggaraan ArcID akan menyelenggarakan Rapimnas, jadi rapat pimpinan nasional, ketua IAI dari seluruh chapter yang ada di Indonesia dan luar negeri itu akan hadir untuk berdialog di sini. Next ya. Oke. Ini juga unik. Pokoknya ArcID semua unik. Jualan. Jadi di area pameran itu Mas, mungkin yang buat kita sedikit beda gitu ya dari acara-acara lain. Kita isinya nggak cuma booth aja gitu, tapi di situ juga ada area-area yang memang
bisa digunakan untuk berdiskusi, mendapatkan insight gitu ya, kenal lebih dalam mungkin dengan pembuat kebijakan atau arsitek idolanya, itu nanti akan bisa dilakukan di area yang kami sebut sebagai alun-alun dan pot. Di dalam alun-alun dan pot, kita akan ada berbagai macam program dari sejak ArcID dibuka jam 10 pagi sampai tutup jam 8 malam. Di 4 area ini akan ada acara terus yang kami sebut sebagai talk series dan obrolan 77. Berdiskusi mengenai berbagai macam hal, tidak hanya arsitektur aja. Di antaranya yang sudah masuk dalam list kami, ada diskusi mengenai mitigasi kebakaran pada ruang terbuka, kemudian role dari placemaking di Sustainable Transportation of City, lalu placemaking ramah disabilitas, wajah IKN, kemudian social media for architecture, lalu placemaking design district, placemaking through temporary exhibition and structure and sustainability, dan berbagai macam lainnya gitu. Dan untuk anggota IAI yang ikutan acara ini, ikutan talk series dan 77 ini, nanti juga akan kita data, mendapatkan sertifikat dan mendapatkan nilai KUM. Gitu. Jadi memang kita juga pikirin visitor experience di ArcID, selain memang mereka bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan ide-ide yang baru, tapi juga bisa mendapatkan nilai KUM dan bisa hadir di acara talk series dan 77. Lalu di ArcID nanti kita juga akan ada, kami sebutnya sebagai hackathon. Hackathon jadi kayak kompetisi untuk BIM. Kemarin itu steering komitenya, saya tanya hackathon itu apa mas? Hackathon itu kompetisi BIM Mas Arief, pokoknya selesai nggak selesai dikumpulkan. Gitu. Jadi selama kurang lebih 2 hari acara nanti di alun-alun 2, ini akan ada satu konten yang baru juga di ArcID 2024 hackathon ini. Kita juga melibatkan beberapa vendor arsitektur yang terkait dengan software gitu ya untuk nanti ikutan. Kemudian setiap penyelenggaraan ArcID kami selalu mengadakan yang namanya ArcID Night, dan di dalamnya itu ada penghargaan untuk booth dengan desain terbaik, booth yang berkolaborasi dengan arsitek dengan desain terbaik. Nanti akan menjadi juri adalah kurator, kemudian dari IAI juga. Next ya Mbak, tolong. Lalu kita juga selain serius-seriusnya ada agak-agak santai-santainya juga gitu Mas, networkingnya gitu ya. Jadi kita ada ArcID Night. Ada party-party sedikit ya Mas Arief ya? Ada party-partinya juga Mas. Iya, nanti kita rencananya di sini kami undang Celine Dion sama Beyonce. Tapi mungkin yang confirm Wika Salim juga. Nah dulu itu namanya pertama serem tuh Mas. Orang udah almarhum kan. Iya. Ada Iya makanya gitu Mas. Jadi makin kesini makin horor. Nggak mau biar nggak ngantuk, saya ngomongnya kepanjangan soalnya nih Pak. Jadi ArcID Night ini nanti kita ada satu acara yang memang bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, ketemu dengan komite IAI, ketemu dengan para arsitek, kontraktor, developer yang hadir gitu ya, ketemu dengan para vendor atau building materials gitu, mungkin bisa bicara soal kolaborasi ke depannya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan exhibitor ArcID ini juga mereka dipersilahkan untuk mengadakan acara networking di booth-nya masing-masing gitu, yang kami sebut dengan booth parties. Next, Mbak Suci. Rasanya sih kurang lebih itu aja sih Mas. Jadi kesimpulannya mungkin dari tadi yang saya sampaikan bahwa ArcID ini kita mencoba memposisikan sebagai satu architecture forum gitu ya Mas, menjadi satu ekosistem yang bicara tidak hanya mengenai arsitek saja, tapi lebih luas lagi, melibatkan berbagai macam stakeholder atau industry players, dan setiap penyelenggaraan ArcID memang kami selalu memberikan experience yang baru, yang unik kepada pengunjung. Dan dapat saya sampaikan mungkin sebagai penutup, biar nggak ditanya-tanya, enggak Mas. Saya tanya Mas, tenang aja Mas. Tanya ya. Dan saya sampaikan bahwa Kita itu, Pak. yang saya lihat sih sejak penyelenggaraan ArcID yang pertama sampai menjelang yang keempat ini, komitmennya itu dari IAI, kemudian dari para exhibitors gitu Mas, itu nggak diragukan lagi sih, komitmennya memang terus kuat gitu ya, terus pengen maju gitu. Dan kami juga lihat dari visitors dari sejak pertama sampai yang terakhir itu peningkatannya juga terus ada gitu, dan diharapkan di 2024 nanti ArcID yang dilakukan ini semakin ramai, semakin seru gitu Mas. Amin. Itu aja sih mungkin. Ya, thank you Mas Bayu, Mas Ziza. Oke, Mas Arief jangan kemana-mana dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan nih. Nah, mungkin ini pertanyaan apa saya ini mudah-mudahan bisa dijawab oleh Mas Arief. Mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Firman dan juga Mas Alvar. Jadi tadi di paparan awal itu yang menarik adalah bagaimana berkolaborasinya antara manufaktur dengan arsitek gitu ya. Nah, saya penasaran bentuk berkolaborasinya itu
teknisnya tuh seperti apa ya? Apakah misalnya ada satu manufaktur gitu ya, ada brand material building ikut, terus mereka mengajukan sendiri, Pak, saya mau berkolaborasi dengan arsitek A gitu ya. Nah, itu apakah dikurasi dulu dari sisi profilnya, atau memang dari IAI atau dari CIS gitu ya, itu merekomendasikan, wah Bapak bisa berkolaborasi dengan arsitek salah satu rekanan kami nih, misalnya seperti itu, atau ya balik lagi apakah si vendor itu atau manufaktur itu bisa mengajukan sendiri desainernya siapa atau arsiteknya siapa, seperti itu Mas Arif. Polanya seperti apa Mas? Pak Firman dulu Pak, sekarang mungkin menjelaskan yang STRA dan sebagainya Pak. Karena jujur Ya, ini pertanyaan titipan dari banyak beberapa manufaktur yang tertarik. Baik, caranya gimana ya, baik kalau gue mau ikut RKID gitu, Pak. Siap. Ya, sebenarnya sih prinsipnya kita terbuka untuk berbagai macam mitra ya yang bisa join di RCID. Sebenarnya tidak hanya building materials, bahkan terakhir kita di 2023 kemarin kita malah ada yang ikut berpameran adalah alat-alat gym, alat-alat olahraga gitu kan. Jadi unik juga gitu untuk bisa berkolaborasi, karena arsitektur sebenarnya bisa masuk ke banyak sisi ya dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya ruang untuk istirahat, untuk ruang untuk bekerja, tapi juga aktivitas yang lain. Nah, mereka ini bisa kita sudah menyiapkan guideline sebenarnya nanti untuk para mitra yang akan bergabung ya. Salah satunya bila ingin berkolaborasi dengan arsitek, kita ada opsi kepada mereka. Mereka bisa menggunakan arsitek yang mereka pilih sendiri, atau mereka kadang-kadang tidak mempunyai reference, maka kita bisa supply untuk nama-nama yang bisa kita rekomendasikan. Dan tentunya arsitek di sini adalah, karena ini adalah acara dari IAI, maka kita punya standar yang arsitek yang terlibat dalam pameran ini, mereka sudah memiliki sertifikasi tertentu. Misalkan dia sudah memegang SKA dan STRA, ini menjadi basic ya untuk mereka bisa terlibat di dalam pameran. Lalu kemudian setelah mereka menunjuk, para eksibitor menunjuk arsitek, mereka boleh menggarap desainnya masing-masing. Nah, nanti desain itu akan dikomunikasikan kembali ke tim kurator kita. Jadi tim kurator kita punya fungsi juga mereview para desain yang masuk sebelum akhirnya di-approve buat dibangun. Nah, tahap terakhir adalah pada saat pembangunan dan saat nantinya berjalan proses pameran, kami punya tim pameran namanya, tim exhibition ini yang tugasnya juga memantau performa dari masing-masing booth. Misalkan kita melihat booth tersebut ada yang kurang aman nih, joinnya atau konstruksinya kurang aman, maka kita langsung segera info kepada eksibitor dan arsiteknya untuk bisa menyesuaikan kondisi itu di lapangan. Jadi ibaratnya kita mau bikin event untuk publik, tapi kita juga ingin supaya semuanya berjalan aman gitu ya. Karena tugasnya arsitek kan juga seperti itu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada mendesain sesuatu secara estetik, tapi juga bisa punya pertanggungjawaban terhadap building safety-nya. Kurang lebih gitu Mas Bayu. Mas Arif mungkin bisa nambahin. Ya, silakan Mas Arif. Ya, jadi memang betul tadi yang disampaikan Pak Firman, Mas, vendor-vendor ini atau eksibitor kita berikan ruang gitu ya untuk mereka tentukan siapa arsitek yang mereka ingin ajak kolaborasi. Tapi memang ada kalanya brand ini belum kebayang gitu mau kolaborasi dengan siapa ya gitu. Akhirnya atas inisiatif yang baik dari IAI compile beberapa profil dari arsitek anggota-anggota IAI yang kemudian kami berperan sebagai jembatan gitu ya Mas, untuk menghubungkan antara brand ini dengan arsitek yang kita rekomendasikan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, salah satu arsitek yang dari Makassar itu juga ada satu brand yang cukup besar, brand keramik yang akan ikutan RKID nanti 2024. Dia belum kebayang kira-kira mau kolaborasi sama arsitek siapa. Akhirnya kita rekomendasikan listnya, kita rekomendasikan profilnya, yang dipilih justru arsitek yang dari luar Jabodetabek gitu. Jadi ini juga membuka peluang juga sih buat arsitek-arsitek dari luar Jabodetabek ya untuk ambil bagian juga di RKID gitu kira-kira. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya nih, ini masih relate dengan pertanyaan saya tadi. Mungkin ada beberapa manufaktur atau brand yang mereka tahunya adalah pada saat ikut event, bikin booth, mereka punya vendor sendiri. Misalnya, mereka ada yang akhirnya, wah saya sudah biasa pakai vendor booth saya sendiri nih. Itu masih diperbolehkan atau enggak, Mas? Atau nanti dari CIS atau dari pihak IAI akan memberikan guidance-nya, oke, mungkin boleh, tapi harus mengikuti ABCDFG misalnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk eksibitor itu kita persilakan sih Mas mereka
pakai kontraktor siapa aja itu boleh gitu ya, untuk nanti ngebangun booth-nya. Dan di RKID ini memang kita bagi menjadi area booth-nya itu area yang curated, yang kami sebut sebagai area curated adalah booth yang berkolaborasi dengan arsitek, Mas Bayu, dalam mendesain booth-nya. Tapi juga mungkin ada beberapa exhibitor yang rasanya belum punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan arsitek, boleh juga, misalnya mereka punya desainer in-house gitu ya, mereka boleh juga tetap ikutan RKID. Bahkan ada beberapa kok, ada cukup banyak yang ikut, yang kami sebutnya areanya itu sebagai area non-curated gitu. Tapi memang setiap exhibitor ini, baik yang curated maupun non-curated, mereka tetap harus submit desain booth-nya sebelum acara pameran mulai untuk dikurasi oleh kurator. Oke. Baik. Oke, mungkin masih ada beberapa pertanyaan, jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan di dalam sesi diskusi ini, silahkan sementara dituliskan di kolom chat terlebih dahulu, nanti setelah diskusi kita akan bacakan. Dan juga Mas Alvar, sabar ya Mas ya, nanti akan lebih banyak lagi Mas pertanyaan ke Mas Alvar, siap-siap. Mas Arif, balik lagi ke Mas Arif. Nah, ini saya juga ada titipan juga pertanyaan. Ada beberapa vendor material mungkin yang mereka tertarik ikut, tapi dari segi budget atau dari segi persiapan gitu ya, mereka belum terlalu siap gitu. Ada nggak sih Mas yang masih bisa dikolaborasikan atau diikuti oleh manufaktur gitu ya, atau brand di dalam RKID ini tanpa harus misalnya meng-create booth atau misalnya ada mendisplay materialnya, atau mungkin ada pola-pola lain Mas selain ada mengexhibit dalam bentuk booth gitu Mas? Oke, ada beberapa peluang sih Mas Bayu. Jadi pertama untuk booth gitu ya, memang ada kalanya brand ini baru pertama kali coba nggak berani ambil yang gede-gede gitu ya. Mereka mau ambil yang kecil juga nggak masalah kok gitu. Size booth kami yang paling kecil itu 9 square meter, dan mungkin kayak saya untuk konstruksinya kayaknya berat ya. Kita bisa bangunkan juga konstruksi standarnya. Itu opsi yang pertama mungkin ya. Untuk opsi yang kedua, kita juga ada beberapa peluang kolaborasi. Mungkin exhibitor ini atau brand ini belum punya kesempatan untuk buka booth gitu ya, untuk buat booth. Mereka bisa tetap terlibat dengan partnership program yang sudah kami susun, yang nantinya mereka akan terlibat terutama untuk produknya ini di area-area non komersil Mas Bayu. Seperti misalnya di area diskusi atau area instalasi atau public area. Kira-kira gitu sih ada. Jadi peluangnya ada Mas, nggak tertutup gitu. Luas sekali sih. Jadi intinya masih bisa dibicarakan ya Mas ya? Masih bisa Mas, bisa kontak nomor di bawah itu enggak ya? Nah itu langsung masih bisa kok. Itu langsung ada yang tanya tuh Mas Arif. Apa tuh? Siapa tuh Zah? Di sini sudah ada Pak Hendra nih, masih bisa ikut join nggak? Mungkin Pak Hendra dari manufaktur juga nih, masih bisa ikut join nggak nih Pak Arif? Kalau untuk RKID tahun ini? Masih bisa Pak Hendra, masih bisa. Memang tapi pilihan areanya udah nggak sebanyak seperti di beberapa bulan lalu gitu ya. Tapi masih ada area yang bisa Pak Hendra ambil di RKID untuk ikutan nanti di pameran ya Pak. Jadi nanti siapa yang bisa dihubungi nanti boleh dicantumkan ya di kolom chat Pak Arif. Jadi nanti Pak Hendra bisa tahu siapa nih yang bisa dihubungi langsung oleh Pak Hendra. Boleh. Nanti mungkin setelah ini ada tim saya yang akan isi kontaknya yang bisa dihubungi nanti di kolom chat ini. Oke, baik. Pak Hendra. Thank you Pak Hendra. Dan saya juga ada mau tanya nih ke Pak Arif, kan sebelumnya di RKID yang sebelumnya kita juga sempat lihat nggak hanya teman-teman dari arsitek dan yang join exhibit dengan produk manufaktur, tapi juga ada booth dari teman-teman mahasiswa gitu. Dan untuk di tahun 2024 ini, apakah nanti akan ada juga yang mengangkat kreasi dan karya dari teman-teman mahasiswa? Ya, makasih Mbak. Mahasiswa rasanya nggak pernah absen gitu ya Mbak di RKID ya. Karena mereka generasi kita ke depan gitu ya. Jadi memang kami ikut libatkan terus. Di 2023 lalu kita juga ada satu area khusus yang waktu itu memang kita buat satu area yang menampilkan hasil karya tugas akhir mahasiswa. Di 2024 nanti akan lebih berwarna lagi karena kita juga akan berkolaborasi dengan Aptari. Jadi ada satu area khusus nanti juga kami sebutnya sebagai student exhibition. Itu nanti menampilkan hasil karya mahasiswa yang sudah dikurasi oleh Aptari, oleh pihak RKID gitu, dalam satu instalasi yang dibuat yang didesain oleh arsitek studio Jepang Mbak dari Bali gitu. Iya. Terus pekarya mahasiswa pun akan tetap dikurasi ya berarti ya Mas ya untuk tampil di 2024 nanti? Akan tetap dikurasi Mbak gitu, dan ada beberapa universitas lain juga yang akan ikutan juga di kita untuk buat
buat satu booth sendiri gitu ya, kira-kira di luar dari area student itu kita perbolehkan juga gitu. Jadi memang peluangnya terbuka luas sekali sih Mbak Ziza untuk ArcID ini, siapapun bisa ikutan gitu. Oke, baik. Oke. Ya. Mungkin saya satu lagi, Mas Arief. Tadi 15 Mas Arief, juga boleh kok Mas. oh Ayo, boleh Mas. ya. Kalau 14 lagi nanti aja pas acara kita ngobrol lagi. Nah tadi di sharing Mas Arief, apa aja sih yang nanti ada di ArcID? Salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman-teman skena dari industri kreatif lain gitu ya. Tadi Mas Arief sempat share tentang dari industri desain grafis kalau nggak salah atau apa gitu. Nah sejauh apa sih Mas industri kreatif di luar dari arsitek dan interior desain misalnya gitu ya, khususnya arsitek gitu ya, yang juga diajak berkolaborasi di sini gitu Mas? Apakah misalnya ada dari teman-teman seni rupa atau mungkin industri kreatif yang lain? Oke. Jadi untuk yang sebenarnya kolaborasi nanti akan lebih banyak lagi gitu Mas ya. Tapi untuk yang khusus di area skena kreatif itu, area ini memang diinisiasi oleh kurator. Nanti yang akan terlibat di situ ada dari Walkable Bintaro, kemudian Studio Onyx, ADGI Jakarta, Studio Parongpong. Jadi nanti akan ada di dalam satu area. Kemudian selain daripada komunitas kreatif ini, IAI juga di 2024 ini menggagas kolaborasi lebih jauh lagi, lebih luas lagi dengan Ikatan Ahli Iluminasi Indonesia Mas. Jadi tata cahaya nanti di ArcID baik di booth, di area umum, di walkway itu kita nanti juga akan berkolaborasi dengan arsitek tata cahaya atau iluminasi ini Mas. Gitu. Pak Firman mau tambahin ya Pak yang mengenai yang ahli iluminasi Pak? Ya, kita sebutnya HTII Mas. HTII. Wah, Himpunan. udah namanya iluminasi, nama singkatan juga bahaya. Waduh, Beda satu huruf jadi beda nanti yang Himpunan Teknik Iluminasi. Jadi mereka memang kita coba kolaborasi kali ini supaya mereka bisa bantu istilahnya melight up area-area publik untuk walkway-nya, untuk kita punya area bersama yang kita sebut alun-alun tadi dan POTS. Itu juga sama nanti bisa mereka bantu untuk kolaborasi di sana. Selain tentunya kita ada sesi, tadi ada talk series ya. Talk series ini juga nanti akan melibatkan teman-teman dari berbagai asosiasi untuk bisa sharing informasi tentang itu. Kalau kemudian ada landscape ya. Landscape kita juga berharapnya mereka tidak berhenti pada kerjasama yang sifatnya hanya sharing saja, tapi kita ada beberapa area yang mereka bisa bantu untuk membuat lebih hijau gitu Mas. Tapi dengan tanaman-tanaman yang cocok untuk di indoor yang bisa dipamerkan. Jadi harapannya kita masuk ke ruang itu nggak cuma ngelihat yang kaku-kaku aja, tapi juga banyak yang lembut-lembut dan asri gitu. Nah, tapi yang menarik di sini nanti banyak anak-anak skena ya Mas Firman ya. Jadi anak-anak skena kumpul di sini nih. Skena-kena. Oke, baik. Mungkin dari saya itu dulu di sesi Mas Arief. Nah, kita lanjut ya, Zah. Nah, ini yang lebih penting lagi nih. Nah, karena memang kalau kita tahu acara ArcID itu tidak terlepas dengan international conference nih. Udah beberapa kali memang selalu diadakan konferensi ini seperti itu Mas Bayu. Dan kalau untuk di 2024, nah seperti apa konferensi yang akan diadakan? Dan mungkin kita akan mengundang Mas Alvar. Selamat siang Mas Alvar. Siang teman-teman. Siang Mas Alvar. Siang. Nah ini dia yang akan merumuskan seperti apa konferensi di ArcID 2024. Nanti akan seperti apa nih Pak Alvar? Silakan Pak. Jadi sama siang ya teman-teman. Semoga masih semangat. Mungkin saya hari ini tidak selucu Mas Arief karena hari ini dia lagi aura lucunya kayaknya udah keambil Mas Arief hari ini. Jadi sama seperti beberapa tahun lalu, khususnya bukan beberapa tahun lalu, jadi kami itu dari tim conference, kami bertiga, ada Mbak Teresia dan Mas Alam juga bersama saya, namun mereka berdua memang bos-bosnya saya, jadi saya tim lapangan. Kami itu selalu menurunkan tema besar yang sudah diusung oleh para kurator untuk kita pecah dalam artian wawasan, lalu kita mulai menurunkan ide-ide apa yang menggagas atau para praktisi atau karya arsitektur yang menggagas tema yang sudah diusung oleh kurator.
Jika tahun lalu itu tema besarnya itu adalah sebuah identitas, maka arsitektur atau para praktisi yang menggagas sebuah identitas arsitektur tersendiri itu datang dari beberapa profesi. Jadi oleh karena itu tahun lalu kita undang beberapa profesi yang memang bukan arsitek. Nah, tahun ini yang digagas oleh para kurator itu adalah sebuah placemaking. Jadi placemaking dalam subtemanya itu toleransi. Jadi banyak hal yang terhubung dengan toleransi dan juga placemaking ini adalah manusia. Lalu kita pecah tuh idenya placemaking. Mungkin di sini, khusus untuk tahun ini IAI itu bekerja sama dengan IRI, Ikatan Ahli Rancang Kota. Maka dari itu kita mulai memiliki 2 hari conference. Kalau tahun lalu itu hanya mungkin beberapa tahun yang lalu dari awal itu hanya 1 hari. Baru tahun 2000 topik besarnya itu adalah Urban Forum dan juga Architecture Forum. Di Urban Forum itu kita mendatangkan 2 itu dari luar negeri. Nah, jadi kemungkinan besar kita akan kita akan menelaah placemaking dari beberapa perspektif. Di Urban Forum pun di hari pertama akan diawali semoga tidak ada perubahan ya. Semoga tidak ada perubahan. Pak Bambang Susantono ini akan membuka International Conference di hari pertama, mungkin dengan visi misi beliau tentang placemaking atau bagaimana sebuah tempat yang nantinya kita sebut ya. Semua ini akan didukung dengan keputusan tanggal 14 Februari ya kan. Pastinya hari rentan bersejarah ya Mas ya nanti ya. Betul. Hari kasih sayang negara itu. Nah, kami berharap Pak Bambang akan memaparkan tentang visi misi, mungkin juga tantangan-tantangan bagaimana membangun sebuah kota, sebuah tempat untuk entah itu bagi manusia yang berpindah, ya kan, penduduk yang berpindah, atau juga penduduk yang mencari lahan pekerjaan, penduduk yang mendukung untuk membangun Nusantara ini menjadi sentralisasi dari satu kota menjadi dari sebuah negara. Itu speaker kami yang pertama. Lalu yang dilanjutkan dengan Rob Adams. Rob Adams ini beliau kalau nggak salah dia lebih dari 10 tahun ya, atau mungkin hampir 20 tahun ya. Mungkin saya lupa tahunnya ya. Beliau itu adalah City Council-nya Kota Melbourne, Australia. Jadi berawal dari sebuah visi misi kota, kita akan mendengarkan Rob Adams akan memaparkan adalah mungkin dari kota yang dulunya itu banyak ruang-ruang terbengkalai. Melbourne itu mungkin 20-30 tahun lalu banyak ruang-ruang terbengkalai dan penduduknya sangat sedikit di Melbourne. Mereka itu mencari ruang-ruang kosong itu dibuat menjadi ruang kota. Dengan entah itu dari segi seninya atau dari tempat-tempat yang kosong di antara perumahan dan juga mungkin di antara perkantoran, juga di antara infrastruktur kotanya mereka. Nah, beliau akan memaparkan entah itu baik itu dari guidelines dan juga implementasi yang sudah terjadi di kota tersebut. Lalu disambung dengan speaker kami yang ketiga, itu adalah Pak Sibarani Sofyan. Beliau kemungkinan besar sudah lelah ya membicarakan Nusantara ini. Tapi mungkin di kali ini kami akan mengajak beliau untuk membahas the future plan. Karena kan Nusantara sudah mulai terbangun, ya kan? Tantangan-tantangannya dan kendalanya juga sudah jelas, gitu kan? Beliau bukan hanya membahas tentang Nusantara, tapi juga akan membahas tentang kota Jakarta dan juga pengalaman-pengalaman beliau tentang ruang kota lainnya di luar Indonesia. Itu dari Pak Sibarani. Lalu kita akhiri di hari pertama itu speaker kita beliau akan datang dari Perancis, tapi biro desain yang bernama Scape ini berada di headquarters-nya ada di New York. Ini menarik karena tentang placemaking itu kita selalu mikir tentang manusianya. Namun biro ini melihat sebuah placemaking itu dia melihat dari ekosistemnya, dari iklim, dari
tumbuhan, tipe tumbuhan, binatang. Ada beberapa proyek yang mungkin beliau akan bahas juga itu dari pesisir ya, jadi bukan laut tapi masih di pesisir air dan juga danau. Beliau itu melihat tipe-tipe keong, tipe-tipe semua binatang yang hidup di situ, entah itu alga, tumbuh-tumbuhan liar, dan disitulah beliau mendesain sebuah ekosistem yang bagaimana manusia itu dapat enjoy di tempat tersebut. Jadi placemaking dari sebuah ekosistem. Nansporon akan mengakhiri Urban Forum di hari pertama. Lalu di hari kedua itu adalah kita akan mulai dari Joe Nagasaka. Beliau dari sebuah biru bernama Schemata Architects berbasis di Tokyo. Nah, menarik dari sini adalah Joe akan membahas malah mulai dari bangunan sampai ke produk, desain produk. Jadi dari skala yang mungkin medium ke skala yang sangat kecil. Beliau mendesain ruang-ruang yang mengalir terhadap ruang publik yang sebenarnya privat seperti kafe, seperti public bath di Tokyo, tapi ruang itu mengalir sengaja ke ruang publik di mana disitulah placemaking itu terjadi. Lalu dari hal-hal kecil, material-material yang kita terkadang lihat material-material biasa atau juga mungkin material yang tidak berguna seperti kayak besi rebar untuk tulangan-tulangan beton dan lain-lain yang kita lihat memang material mentah gitu ya. Namun sama beliau itu dipakai untuk mendesain sebuah ruang dan juga desain produk yang orang jadi menarik untuk melihat dan orang datang. Jadi dari produk-produk hal-hal kecil itu yang desain beliau itu mendatangkan pengunjung. Ya kami melihat arsitektur semacam ini jadi menarik dan juga beliau bisa mendesain semacam kayak grafis dan lain itu dari groutingnya keramik. Nah, ini sangat-sangat menarik. Jadi dari yang urban di hari kedua itu kita masuk ke mungkin yang dari kecil sampai ke sesuatu yang detail. Di hari kedua untuk narasumber yang kedua itu ada Mas Faisal. Mas Faisal ini kami undang karena beliau itu mendesain beberapa titik PLBN ya, jadi pos lintas batas negara yang saat ini saya paham ada 13 titik dari arahan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun bukan hanya sekedar mendesain, tetapi cara beliau mendekati sebuah permasalahan, terutama permasalahan border ya, jadi border crossing, lalu penduduk lokal yang ada di situ, dan juga permasalahan legalisasi dan lain-lainnya itu jadi menarik. Kami melihat Joe Nagasaka di awal hari itu beliau memaparkan sesuatu yang kecil dan berada di kota, sebuah bangunan. Namun sekarang kita melihat Faisal itu bangunan itu berada di outskirts atau di ujung sebuah negara yang menjadi titik-titik batas masuk ke sebuah negara. Jadi kami berharap pembahasan di pagi hari ini jadi sesuatu yang kami bisa belajar banyak. Khususnya apalagi Joe mungkin akan membahas banyak tentang Jepang dan Faisal akan membahas tentang Indonesia. Lalu di siang hari kami akan mengawali setelah sholat Jumat ya, di hari Jumat itu ada Antonius Richard. Mungkin teman-teman mungkin sedang ramai-ramainya ini di media sosial gitu ya. Antonius Richard itu dikenal dengan tanah tap coffee-nya gitu kan. Tetapi bukan hanya sekedar proyek coffee shop-nya beliau, tapi kami mengundang beliau itu karena selalu ilustrasi yang beliau berikan kepada umum itu adalah bukan sekedar desain namun sebuah tempat. Bagaimana manusia itu duduk minum kopi, bercanda gurau di bawah pohon, itu yang bagi beliau itu penting karena khususnya kita berada di iklim tropis. Disinilah yang kami mengundang Richard itu adalah untuk membahas bagaimana placemaking di skala atau juga trendingnya entah itu anak muda ya kan, atau juga maupun dari bangunan publik dan juga bangunan privatnya dari beliau. Lalu di akhir hari ini adalah mungkin speaker paling besar ya, jadi kedatangan Chris Lee dari Siri Architect. Tahun lalu itu kita mendatangkan ahli climate engineer Wolfgang. Beliau itu mendesain salah satu bangunan di Singapura yang kalau saat ini kita membahas tentang net zero building. Nah, bangunan yang didesain oleh si climate engineer ini, Wolfgang Kisling itu
ini adalah net positive building. Jadi malah memberikan energi terhadap bangunan tersebut yang bisa didistribusikan kembali kepada kawasan, khususnya bangunan itu di kawasan NUS, di kampusnya NUS. Nah, Chrisley ini adalah arsiteknya dari bangunan tersebut. Jadi kalau kami pikir bagaimana kalau misalkan secara climate engineering itu sukses, bagaimana beliau mendesain bangunannya dan juga konteks kota Singapura yang sebenarnya iklimnya sama kita, gitu kan? Tapi budayanya juga sama, gitu kan ya. Demen ngeliatin orang, demen jajan, nongkrong, gitu kan di Singapura, gitu kan. Nah, kita akan membahas tentang placemaking bersama beliau. Dan juga pastinya beliau memiliki pengalaman-pengalaman dan risetnya beliau itu sangat menarik, baik itu dari bangunan arsitektur dan juga implementasi terhadap manusia di dalam bangunannya tersebut. Kurang lebih itulah 8 speaker kami di bulan depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alfar. Saya udah banyak pertanyaan Pak. Tapi sebelum itu, terima kasih Pak Alfar dan Pak Firman. Terima kasih ternyata Pak Firman mohon izin karena sudah ada konferensi lainnya, sudah ada kegiatan lainnya yang menunggu beliau. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Firman atas kehadirannya di acara Protos hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan acara ini bersama Pak Arif dan Pak Alfar. Baik, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Mas dan... Firman. Nah, tapi Mas Arif sama Mas Alfar jangan kemana-mana dulu ya. Ya. Nah, ini saya langsung mau tanya nih ke Pak Alfar. Dan yang tadi disebutin juga kalau misalkan Indonesia tuh nggak hampir sama persis sama Singapura dari iklim ya tropis segala macamnya gitu ya kan. Cuma yang berbeda adalah habitnya gitu. Dan placemaking ini kan maksudnya memang dari teman-teman dari manusia itu sendiri yang bisa memanfaatkan suatu ruangan atau suatu tempatnya gitu. Nah, apakah bisa nanti si manusia-manusia di Indonesia ini bisa seperti itu gitu atau memanfaatkan ruangan-ruangan yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memanfaatkan tempatnya seperti itu. Agak sulit karena seperti itu yang kita lihat karena perbedaannya adalah di habit ya Mas. Silakan seperti apa Mas Alfar? Mungkin itu dia, kita awali di awal itu dengan ada sebuah visi kota ya Pak Bambang gitu kan. Lalu ada Rob Adams itu karena dia City Council, dia akan banyak ngomongin guidelines. Jadi ada guidelines-nya untuk membuat ruang kota itu. Jadi bukan hanya sekedar tempatnya, tapi manusianya itu Mbak Zita benar gitu kan. Kalau misalkan kelakuan kita bukan yang layak untuk tinggal di ruang kota itu soalnya ruang bersama. Ya kan, jadi bukan ruang keluarga, tapi ruang bersama secara bersama masyarakat. Yaitu dia toleransinya di mana. Nah itu mungkin disitulah toleransi kita masuk. Biar kalau misalkan memang tempatnya itu bagus, apakah etika dan kelakuan kita kan juga ada toleransinya. Di mana kita bisa menerima itu, di mana kita tidak bisa menerima itu. Jadi mungkinlah itu ada pembahasan yang menarik gitu loh. Karena memang kita awali dengan guidelines, itu dia di awal itu, oleh karena itu kita mengundang Rob Adams. Jadi apa yang terimplementasi dan apa yang tidak terimplementasi mungkin kita akan dibahasnya itu di hari pertama. Atau mungkin karena di hari kedua, saya lupa kasih tahu ya. Jadi di hari kedua itu nanti question and answer session dari conference ini itu digabung ke 8 speaker ini di hari kedua di sesi terakhir. Nah disitulah kita bisa udah belajar 2 hari nih gitu kan, kita udah terpaparkan dengan karya-karya atau mungkin implementasi placemaking baik itu di Indonesia dan juga maupun di luar Indonesia. Mungkin kita punya banyak pertanyaan atau mungkin tantangan atau mungkin imajinasi yang kita mau diskusikan dengan para speaker ini. Itu bisa dilakukan di akhir hari di hari kedua. Oke, Mas Alfar, saya mau benar-benar di hari kedua akan dikumpulkan ke 8 pembicara dan di situ sesi Q&A-nya ya. Berarti akan berkelanjutan lah dari sesi pertama ke sesi kedua. Seperti itu ya Pak Alfar. Betul. Jadi teman-teman yang mengikuti harus bisa nih mengikuti dari sesi pertama dan kedua karena akan ada berkaitan juga ya dari. Karena ya makanya kita waktu kita memikirkan gitu, wah sekarang kita punya kerjasama sama IRI, berarti kita IRI ngerjain hari pertama, IRI ngerjain hari kedua. Jadi nggak seperti itu. Jadi kita malah melihat benang merahnya karena arsitektur itu adalah sebuah titik di ruang kota gitu kan. Jadi ya dia akan saling terhubung gitu loh. Nah maka dari itu kedua hari ini sangat-sangat terhubung.
anggap aja kayak nonton film seri gitu ya. Jadi kalau cuma datang ke hari kedua itu nggak tahu ceritanya yang di hari pertama gitu kan. Ntar jadi nanya-nanyanya kan nggak sinkron gitu kan. Ini berarti ketahuan nih pertanyaannya dia cuma datang hari kedua nih gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfar. Silakan Bayu. Oke, Mas Alfar, ini kalau saya lihat kan dua conference ini nih lumayan agak cukup perbedaannya, diskusinya mungkin akan agak sedikit beda gitu ya. Nah, saya mau membahas yang di Urban Forum ini. Nah, apa sih Mas yang nanti yang diharapkan setelah kita mengikuti Urban Forum ini? Karena kan di sini kita totally akan ngomongin bagaimana kita pengelolaan kota, bagaimana kita membuat sebuah kota yang sehat gitu dan sustainable gitu. Sedangkan ini lagi mungkin agak-agak sensitif gitu ya di Indonesia sekarang masalah ini. Dan apakah itu nanti harapannya setelah teman-teman yang ikut di Urban Forum ini itu akan bisa lebih tercerahkan gitu ya. Bagaimana sih kota yang sehat itu dan bagaimana kita bisa mengelolanya lebih baik gitu Mas Afan? Harapannya sih begitu ya Mas Bayu. Harapannya begitu. Jadi mungkin yang kami dari tim conference itu tuh mencoba, bukan hanya tadi yang Mas Firman juga bicara di awal, jadi ArcID itu bukan hanya sekedar acara pesta arsitektur gitu kan, tetapi di dalam conference itu membawa sebuah pengalaman atau wawasan terhadap pengalaman ruang kota dan juga ruang arsitektur yang sebenarnya memberikan masukan kepada baik itu satu masyarakat, kedua juga terhadap pihak governmental gitu loh, pihak pemerintahan, yang memegang wewenang kebijakan dan lain-lainnya. Bukan kita bilang apa yang kita lakukan itu salah, namun kita bisa melihat bagaimana kita mengembangkannya untuk kedepannya seperti apa. Maka itu kita selalu belajar. Jadi Interactive Conference itu kita untuk melihat sesuatu yang lain. Kalau diimplementasikan di sana seperti apa dan karena apa. Jadi nggak seperti mentah-mentah apa yang kita lihat. Misalkan Rob Adams akan bicara tentang guidelines dan implementasi yang di Melbourne. Bukan berarti apa yang terjadi di Melbourne itu bisa dilakukan aplikasikan di Indonesia atau Jakarta. Ya kan gitu, plek-plekan itu dibangunkan, diimplementasikan di Indonesia. Nggak bisa gitu loh. Makanya dari itu kita buka itu dengan Pak Bambang dulu. Jadi ada visinya nih. Dan juga tantangannya mungkin kendala. Lalu kita melihat Rob Adams yang mungkin sesuatu yang sudah terimplementasi. Tetapi kan kita juga melihat konteksnya beliau. Nah, lalu dibagi lagi Pak Sibarani akan ngomongin tentang mungkin ruang kota, infrastruktur dan lain-lainnya yang mungkin Urban Plus banyak berkarya di bidang-bidang tersebut ya, di sektor-sektor privat juga maupun di publik. Dan juga Nans Moron yang mulai menurunkan terhadap ruang kota. Beliau ini tuh sebenarnya biro perusahaan Scape ini tuh bergerak di bidang landscape architecture. Namun landscape architecture ini selalu ada bangunannya, selalu ada, entah itu ada toilet, entah itu mulai dia bekerja sama dengan museum, bekerja sama dengan institusi pendidikan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat ada bangunan, ada landscape, dan bagaimana dia terhubung. Jadi sebenarnya semakin kita melihat dari Pak Bambang, ya kan, Rob Adams ibarat sebenarnya tuh skalanya makin mengecil. Lalu terhadap manusianya dan mungkin sampai ke kualitas ruang itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita mau membuat kayak grafiknya ya, jadi grafiknya tuh ya memang dari titik atas kita kita turun ke bawah dalam artian kita memang benar-benar melihat implementasi di rakyat seperti apa, lalu di ujung kita ada Chrisley itu yang juga membahas tentang riset gitu. Jadi yang kedepannya seperti apa gitu loh. Jadi ada imajinasi, realita, tantangan dan juga implementasi yang kita bisa pelajari. Jadi semoga kita bisa menarik benang merahnya, namun kita mengerti titik tengah kita tuh ada di mana. Bagi apa yang bisa diimplementasikan dan apa yang tidak. Apa yang perlu diikuti dan mana yang kita mengerti kalau memang ada batasan itu yang kita tidak bisa menuju ke sana. Jadi disitulah tim conference menstrategikan para speaker ini. Oke, Mas, mengenai temanya nih, The Urban Forum gitu. Saya yakin pasti tim conference banyak bikin ide-ide tema-temanya tuh yang menarik-menarik gitu ya. Sampai akhirnya tercetus di hari pertama Urban Forum gitu ya. Ngomongin bagaimana tata kota, bagaimana cara mendesain kota yang baik gitu ya, dari sudut pandang masing-masing gitu ya. Nah, dari sisi panitia sendiri, khususnya yang di bagian conference ini, akhirnya
menentukan urban forum itu apakah memang berdasarkan kayaknya memang kita harus dapat apa ya insight dari praktisi-praktisi yang profesional bagaimana sih gitu, karena kita melihat mungkin contoh simpelnya ya, mungkin Jakarta udah sesak gitu ya, dan kota-kota penyangganya, satelitnya tuh udah hampir nih, udah ke Tangsel udah mulai penuh, Depok apalagi, Bekasi udah apalagi, Mas Arief tuh ya, udah mulai terasa gitu ya. Nah sampai akhirnya, oke nih, kayaknya kita angkat tema Urban Forum ini akan menarik nih. Jadi kita punya wawasan baru. Apakah harapannya juga akan seperti itu, Mas? Jadi kita punya gambaran baru lah gitu. Sebenarnya adanya Urban Forum dan Architecture Forum itu memang sewaktu kita menurunkan kosakata placemaking, itu kita bagi menjadi 4 bagian sebenarnya. Yaitu yang pertama itu ada guidelines atau regulation, yang kedua itu ada ruang kota, cityscape dan landscape. Lalu yang ketiga itu ada building atau spasial, ruang spasial yang memang dirasakan oleh manusianya. Lalu yang keempat itu adalah manusianya, bagaimana mereka bertingkah laku. Itu yang tadi Mbak Liza bicarakan. Nah, dari 4 ini, bagaimana kita mau mencakupi 4 tema ini. Maka dari itu, karena kalau misalkan kita taruh semua ini 4 partai di satu hari, sepertinya itu kayaknya akan terlalu banyak. Nah, jadi maka dari itu kita pecah menjadi sesuatu yang guidelines dengan ruang kota. Makanya kita sebut itu jadi urban forum. Jadi karena skalanya itu skala yang makro. Nah, di hari kedua itu mungkin kalau mau dibilang itu skala yang lebih kecil, jadi bangunan dan juga manusianya, jadi skala yang lebih mikro. Itu yang kenapa kita pecah menjadi 2 forum ini. Jadi secara ekosistem itu akan terbentuk ya Mas, jadi akan berkesinambungan antara Urban Forum di hari pertama konferensinya dan juga Arsitek Forum di hari kedua gitu ya. Dan yang menarik tadi yang Mas Alvar sampaikan juga peserta yang hadir itu nanti akan dikasih sesi khusus di hari kedua ya, kalau nggak salah ya Mas Alvar ya, untuk mingle atau bertanya secara langsung ke para narasumber. Itu apakah nanti pada saat di kedua forum ini, Urban Forum atau Arsitek Forum, memang tidak dikasih kesempatan untuk bertanya, atau memang boleh bertanya tapi di keep dulu gitu Mas? Polanya seperti itu atau seperti apa Mas? Oh enggak, jadi di awal itu nanti ada, di hari pertama kita punya Q&A session sendiri-sendiri. Oke. Jadi Pak Bambang dengan Rob Adams, lalu Pak Sibarani dengan Nans Foron. Jadi ada 2 sesi. Tapi selalu di akhir hari, misalkan si 4 itu ikut nanti di akhir. Oke. Ya, kita bisa tarik benang merahnya nih dari keempat ini. Biarpun di siang hari, itu nanti Pak Bambang dengan Rob Adams itu akan punya Q&A sendiri. Nanti Pak Sibarani dengan Nans Foron juga akan punya sesinya sendiri, lalu diikuti dengan mereka berempat. Sama juga di hari kedua, nanti Joe Nagasaka dengan Mas Faisal akan punya Q&A. Yang itu jadi sesuatu yang jauh di ujung, sebagai penghujung titik ujung negara gitu kan. Nah, Jonak itu adalah sesuatu yang scattered di dalam ruang kota. Nah, itu akan punya pembahasannya tuh di siang hari, di hari Jumat. Nanti di akhir juga ada tuh Richard dengan Chris Lee membicarakan tentang mungkin keduanya akan ngomong tentang tropis gitu kan ya. Karena Chris Lee juga implementasi karyanya itu juga di Singapura. Tapi kita juga akan mendengar Chris Lee membicarakan tentang riset dan juga karya-karya beliau yang di luar Asia. Nah, di akhir hari, jadi bukan hanya 4 yang kita gabungkan, malah kita 8. Itu yang kita rencanakan. Jadi kalau di hari pertama di ujung hari itu ada 4, tapi di ujung harinya hari kedua itu ada 8 speaker. Oke. Ini akan menarik banget nih gitu. Maksudnya kita akan ngomongin kota, terus juga akan ngomongin scope yang lebih relate lagi dengan tata kota itu, ada arsitektur gitu ya. Kayaknya peserta juga akan menarik untuk datang gitu, karena kita tahu narasumbernya semuanya cukup dikenal di kalangan kita, dan juga isunya juga lagi sangat lagi hot lah, lagi seru-serunya nih sekarang gitu. Nah, next pertanyaannya untuk mungkin Mas Arief juga boleh bantu jawab gitu ya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut di forum ini, itu apakah boleh orang umum gitu ya, atau mungkin praktisi arsitek yang arsitek biasa yang belum menjadi anggota IAI, atau harus yang sudah jadi anggota IAI, Mas Alvar gitu. Dan caranya gimana kalau mau ikut? Nah, silakan Mas Arief bisa. Bagaimana cara untuk ikut conference? Mungkin sebelum saya jawab yang cara ikut conference, Mas Alvar bisa kasih insight atau informasi
apakah yang ikut acara ini cuma arsitek aja atau terbuka untuk umum gitu Mas Alvar, silakan. Nah, itu tadi yang di awal saya bilang, jadi ArcID itu memiliki acara baik itu dari Talk Series, 77, pameran, dan juga conference itu bukan hanya sekedar pesta tentang konstruksi dan arsitektur bagi kita sendiri. Sebenarnya enggak. Jadi ini terbuka untuk masyarakat luas. Untuk pertama masyarakat, misalkan ada yang mau, tadi seperti yang tadi Mas Bayu bilang kan, siapa yang kira-kira lagi renovasi, yang mau bangun rumah, mencari material, di situ mereka bisa tanya-tanya dengan secara teknis kan kepada vendor-vendor, manufaktur, fabrikator yang ikut di sini. Lalu di sini pun mereka bisa melihat karya-karya arsitektur. Lalu mereka pun juga bisa ikut conference. Dalam ikutan conference itu mungkin yang lebih berminat untuk melihat arsitektur di ruang kota itu seperti apa dan bagaimana dia itu saling terhubung. Nah, ini sebenarnya sih kami malah mau menggait banyak masyarakat untuk ikut serta di dalam acara conference, baik itu ArcID secara keseluruhan, khususnya juga di conference, karena di conference ini akan membahas sesuatu yang makro sekali. Jadi sangat-sangat penting mungkin kami juga akan mengundang teman-teman dari PUPR gitu kan, pasti juga dari teman-teman timnya dari Otorita Nusantara. Lalu bagaimana kayak misalkan teman-teman yang mungkin even orang-orang kecamatan, ASN dan lain-lain, mungkin kita bisa mendengar banyak dari Rob Adams. Lalu para pengembang, ya, para developer, biro-biro perusahaan yang besar, kontraktor besar, perusahaan BUMN itu banyak menurut saya akan menjadi masukan dan juga bayangan dan mungkin imajinasi ke depannya mendengarkan Rob Adams dan mungkin Pak Sibarani gitu loh. Melihat mereka berdua, lalu bagaimana Nansforon itu mulai masuk ke proyek. Kalau mungkin mereka akan ngomong ke ruang kota, Nansforon akan ngomongin ke proyek. Nah, menurut saya di hari pertama itu yang lebih banyak teman-teman dari sektor pemerintahan dan juga para pengembang, developer, ya kan, kontraktor dan juga perusahaan-perusahaan besar. Itu yang kami harapkan di hari pertama. Mungkin kalau masyarakat yang pada umumnya yang mengerti dalam tanda kutip itu arsitektur, yaitu bangunan, konstruksi, atap bocor, ya kan, lemari baju meleot, dinding retak, itu kan adalah keseharian manusia. Mungkin mereka akan melihatnya itu sesuatu yang di hari kedua. Jadi mereka akan melihat proyek-proyek yang mereka misalkan pergi ke kantor, ngelihat bangunan kantor, pergi ke kafe, makan di restoran, itu mungkin adalah pergi ke taman gitu kan. Itu yang mungkin lebih mengena itu terhadap masyarakat yang sekedar mengenal arsitektur. Jadi mungkin hari pertama itu dan hari kedua itu bisa harapannya target audiens yang berbeda gitu loh. Namun kalau misalkan mereka datang keduanya, ya pastinya mereka akan melihat semuanya ini terhubung gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan didengar nih ya, karena kita tahu venue-nya ArcID nanti kan sekitarnya tuh banyak developer gede ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu developer pembangun sana bisa mampir ke sini, bisa ikut forumnya, karena ini cukup sangat membuka wawasan gitu ya, bagaimana kita membangun sebuah kota mandiri, bagaimana kita membuat sebuah tata letak kota yang lebih nyaman untuk ditinggali, kurang lebih kayak gitu ya, Mas Alvar ya. Betul. Nah, ini baru balik lagi ke Mas Arief nih, sebagai penyelenggara atau organize-nya. Nah, itu cara ikutnya gimana? Dan tambahan satu lagi Mas, untuk kapasitasnya itu tersedia sampai dengan berapa banyak dalam setiap forum masing-masing ini di hari 1 dan hari kedua? Oke, makasih Mas Bayu. Jadi kita memang tempatnya terbatas Mas. Kita nanti untuk acara conference ini diselenggarakan persis sebelahnya ruang pameran. Ruang pameran kita di Hall 56, kalau untuk acara conference ini di ruang Nusantara. Kapasitas kami itu hanya 500 seat maksimal. Gitu, 500 seat maksimal, dan sekarang sudah banyak seat yang terjual gitu. Jadi memang harus cepat-cepat untuk secure, dan kayak tadi Mas Alvar bilang siapapun boleh daftar. Kita juga ada beberapa paket untuk pembelian tiket conference ini. Jadi kita jual paket 2-day pass, jadi bisa ikut dua-duanya dengan satu tiket. Kita buka untuk IAI member, non-IAI member, dan juga untuk harga mahasiswa. Kalau untuk IAI member, per tiketnya harga 1,3 juta untuk 2 hari, non-IAI member adalah 1,5 juta. Tapi memang lebih murah kalau belinya tuh barengan gitu. Jadi mungkin sama teman bisa janjian, ayo daripada beli sendiri-sendiri, mendingan beli barengan, minimal 5 orang, itu selisihnya lumayan banget gitu. Dan kita juga buka pembelian tiket untuk day 2 only, jadi untuk yang architecture forum aja.
Untuk IAI member 900.000, non IAI member 1 juta, dan untuk mahasiswa itu 450.000. Tapi ini tidak ada harga grup untuk yang hari kedua aja. Cara daftarnya gampang banget, bisa langsung isi di website kita, segala metode pembayaran bisa di sana Mas, pay later atau KPR 12 tahun itu juga masih bisa. Waduh, ini cheese naik ya. Gitu, jadi caranya gampang banget, bisa langsung scan QR code juga gitu, dan sekali lagi tempatnya memang terbatas untuk acara conference kita. Itu Mas Bayu. Standar saya sebagai penikmat dan yang sering datang ke acara-acara seperti ini, ada early bird-nya nggak sih Mas? Atau ini aja gitu? Early bird-nya baru aja selesai Mas, jadi kita tuh Oke. Wah, iya, saya nanya. ArcID ini tiap hari Senin harga naik Mas. Kita early bird-nya baru aja selesai kemarin di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun 2023. Tapi kita untuk harga grupnya ini kita tetap pertahankan, dan itu memang jauh lebih hemat ketimbang kalau beli tiketnya sendiri-sendiri gitu Mas Bayu. Oke. Nah, mungkin ini ya. Silakan Ziza. Oke. Nah, ini yang saya mau tanyain, kenapa hanya day two only? Day one, apakah teman-teman kalau yang mau ikut untuk di hari pertama aja, apakah bisa, atau memang hanya di hari kedua yang dijual untuk terpisah seperti itu, Mas Arif? Iya, kita yang di hari kedua aja sih Mbak Ziza yang kita jual terpisah ya. Yang hari pertama itu memang kita juga kita pengennya yang ikutan hari pertama pasti ikut hari kedua gitu kan. Tapi karena hari kedua ini bahasnya mungkin lebih khusus pembahasannya di Arsitektur Forum, jadi kita jual tiket lepasan gitu yang cuma buat hari kedua aja gitu sih. Pertanyaan terakhir dari saya nih, mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Arif dan juga Mas Alfar. Nah, biasanya kan road to ArcID gitu, biasanya dari beberapa agenda-agenda aktivitas gitu ya. Mungkin seperti Katalog Pro sebagai partner, kita selalu menginformasikan ke teman-teman brand atau user-user Katalog Pro melalui dengan polanya Katalog Pro. Tapi biasanya road to ArcID, biasanya IAI dan CIS membuat agenda, misalnya ada preskon, atau mungkin ada pertemuan beberapa kali dengan eksibitor atau kalangan skena-skena di luar sana gitu ya Mas Arif. Nah, itu ada agenda seperti itu nggak sih Mas, road to ArcID 2024 nanti Mas? Iya. Dan boleh diikuti nggak oleh misalnya ada yang misalnya mungkin ada vendor material yang tertarik mau ikut gitu ya, terus juga mereka mau datang gitu. Dan itu apakah ada, dan kira-kira kapan Mas? Oke. Kita memang excitement-nya untuk ArcID ini udah mulai berasa banget dari sejak sebelum akhir tahun kemarin ya Mas. Jadi kita ada sempat beberapa kali buat exhibitor gathering di akhir tahun 2023. Yang terakhir itu kita buat di Indonesia Design District. Waktu itu kami launching untuk conference ini. Jadi pertama kalinya pembicara-pembicara dan tema conference yang diangkat oleh tim steering committee conference ini kita publikasikan gitu. Waktu itu tanggal 27 November di Indonesia Design District. Kemudian baru aja minggu lalu juga kami selesai acara untuk publikasi conference juga. Kita bikin acara waktu itu di Blue Scope, dan dalam waktu dekat karena ini udah menjelang acara ArcID juga Mas Bayu, yang udah tinggal, kata Chris Dayanti, menghitung hari gitu ya. Udah tinggal sebentar lagi, jadi kita dalam waktu dekat juga kita akan buat press conference, dan kalau memang ada teman-teman atau penonton hari ini ingin gabung di pameran atau ingin gabung di acara conference-nya, bisa langsung chat kami di Instagram atau di website, itu juga bisa, nanti tim kami akan merespons segera. Itu Mas Bayu. Oke. Baik, jadi seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa agenda Road to ArcID 2024 ya, Mas Arif. Jadi untuk informasi lengkapnya bisa lihat langsung di Instagram ArcID ya, Mas, atau langsung ke website ya. Ya, betul Mas. Gitu. Nah, ini akan seru banget ya, Mas Ziza ya. Seru. Betul, Mas Bayu. Dan nanti pun menuju ke Road to ArcID 2024 pun kita masih ada satu protos lagi. Dan bersama ArcID, dan nanti tanggal 16 Februari kita akan mengundang para kurator nih Mas Bayu. Jadi kita akan melihat seperti apa di penilaian kurator, seperti apa yang mereka persiapkan. Jadi nanti akan lebih detail lagi, dan kisi-kisi apa aja sih yang ada di ArcID 2024 di tanggal 16 Februari. Jadi pastikan teman-teman semua ikut hadir kembali di acara protos di tanggal 16 Februari. Seperti itu Mas Bayu. Jadi sebelum nanti Mas Jacob atau Mbak Nela dan Beli Dirga mengkurasi, atau sudah, kita coba mengkurasi kurator ya, Zak. Izin ya, Mas, Mbak.
GoPro with Katalog Katalog. Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih. kasih. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Arif, Pak Alfar, Pak Firman. Sudah memberikan informasi mengenai ArcID di tahun 2024 nanti seperti apa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro, dan tentunya kita akan ada Protos kedua, lanjutan bersama ArcID 2024 bersama para kurator. Jadi tentukan dan catat tanggal ya, di tanggal 16 Februari kita akan bersama-sama lagi bersama ArcID 2024. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk ArcID 2024.